Halo geng, jumpa lagi dengan Pengangguran Baru Channel. Kali ini Pengangguran Baru Channel ingin mengupdate anggur akademik yang ditanam tanggal 13 bulan 6 2020, dimana sekarang pohon anggur ini sudah memasuki masa generatif. Masa generatif itu bisa dibilang masa pembuahan ya geng, yang artinya bahwa pohon anggur kita sudah siap untuk dibuahkan. Apa aja ciri-cirinya? Simak terus videonya ya geng. Ciri-cirinya itu bisa terlihat di batang utama atau sekunder sudah berwarna kecoklatan seperti kayu, dan besarnya sebesar spidol marker atau sebesar spidol warna. Itu sudah cukup untuk kita pruning pembuahan. Ini adalah batang primernya. Sekarang kita cek batang sekundernya, dan batang sekundernya juga harus sudah berwarna kecoklatan atau mengayu, minimal besarnya sebesar spidol warna. Pada beberapa grup pengangguran banyak saya temukan pertanyaan-pertanyaan dari pemula yang menanyakan, untuk batang tersier lebih bagus tunas air atau tunas bat? Saya mau katakan di sini untuk kita sebagai pemula, tunas air yang tumbuh di sekunder itu lebih baik kita pelihara dahulu, karena banyak keuntungan yang kita dapat sebagai pemula, seperti pembesaran batang sekundernya lebih maksimal, dan juga di tunas air itu kita bisa belajar banyak. Contohnya kita belajar pembuahan, kita belajar potek pucuk, kita juga bisa belajar bagaimana menangani hama yang menyerang daun, yang menyerang batang, juga menanggulangi jamur-jamur yang menyerang. Apalagi sekarang musim hujan ya geng. Di sini kita juga saatnya belajar menggunakan fungisida untuk menghindari tanaman kita dari serangan-serangan jamur. Sambil belajar-belajar tersebut, tanpa terasa batang sekunder kita sudah siap untuk kita pruning total. Jadi itulah keuntungannya geng, kita sebagai pemula untuk memelihara tersiernya dari tunas air. Dan untuk ciri-ciri selanjutnya atau ciri-ciri kedua, di mana pohon anggur kita bisa dibilang siap untuk dipruning pembuahan, adalah biasanya di sungutnya itu akan keluar buah PHP. Tapi kebetulan kalau yang ini geng, ini bukan PHP lagi geng, ini memang betul-betul calon bunga. Dia sudah berbentuk klaster brokoli seperti ini. Ini bisa dipastikan nih geng, ini bakalan menjadi buah, menjadi bunga dulu. Setelah bunga baru dia akan menjadi buah. Dan tanpa sengaja ini pun saya dapatkan ilmunya, ini yang dibilang potes pucuk, dimana rencana saya waktu itu memotes pucuknya untuk menahan laju pertumbuhan supaya semua tersiernya bisa tumbuh dengan rata. Tapi pada potes pucuk yang di sini dia malah keluar tunas dan keluar calon-calon bunga. Dan inilah salah satu keuntungan yang tadi saya jelaskan sebelumnya, dimana sekarang saya bisa belajar bagaimana saya merawat calon buah ini, mulai dari pemupukan awalnya, pengisian buahnya, menjaga agar buah ini tidak diserang hama, sampai tiba waktunya akan dilakukan pruning total untuk menumbuhkan tunas bat. Keuntungan lain yang bisa kita dapat dengan memelihara tersier dari tunas air adalah apabila tunas air yang tersier ini ada masalah nih geng,
entah itu dihajar serangga sampai rusak, kita masih punya cadangan tunas utama atau tunas bud yang bisa kita tumbuhkan dengan memotong tunas airnya atau tersier tunas airnya. Mungkin baru itu saja yang bisa saya informasikan, keuntungan-keuntungan bila kita memelihara tersier dari tunas air. Buat kawan-kawan yang mungkin punya info lebih, mohon kiranya bisa berbagi dan bisa menulis di kolom komentar. Dalam hal pruning total atau ingin menemukan tunas bud, ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan sebagai pemula, geng. Salah satunya musim hujan. Kalau musim hujan seperti sekarang ini, lebih baik kalau menurut saya kita tidak usah pruning total dulu, geng. Karena saat musim hujan begini rawan serangan-serangan jamur atau cendawan-cendawan yang bisa membuat pohon anggur kita nanti merana atau sakit, geng. Bahkan bisa berujung kematian terhadap pohon anggur kita. Dan ini keadaan batang sekunder anggur yang sebelah kita sebut sebelah kiri ya, geng. Ini juga nampak sudah siap. Dia sudah sebesar spidol, sudah berwarna kecoklatan. Jadi memang betul-betul pohon ini sudah siap untuk dibuahkan atau di pruning total. Tapi karena melihat keadaan sekarang, di mana sekarang ini musim hujan, jadi saya tahan dulu untuk pruning totalnya, sekaligus untuk menunggu batang ini jadi semakin siap lagi, geng. Semakin banyak menyerap nutrisi, menyimpan nutrisi, sehingga nanti tersier yang tumbuh di tunas bud seperti ini dia akan benar-benar maksimal. Baik, sekian dulu update perkembangan dari pohon akademik ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan semoga info ini bisa bermanfaat buat kita para pemula. Salam pengangguran baru, gaspol.